Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, kita akan bicara persoalan konsep dasar Islam dari kriteria ke implementasi. Lama kita tidak jumpa dan insya Allah kita akan coba bicara persoalan Islam yang saya kira ini sangat esensial bagi kehidupan kita. Dan paling tidak nanti kita akan melakukan otokritik kepada kita, lalu kemudian sedapat mungkin kita bisa mengimplementasikan keberislaman dan keberimanan kita. Ini menarik, satu saat ketika Profesor Dr. Jalaluddin Rahmat menyampaikan dalam salah satu tulisannya, beliau menyampaikan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wukuf di Arafah, dan ketika itu Rasulullah menyampaikan satu pertanyaan yang itu sangat retoris, karena pertanyaan itu kemudian dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika wukuf di Arafah, yang kemudian ini disinyalir sebagai detik-detik akhir Rasulullah akan mangkat meninggalkan kita semua. Apa yang dipertanyakan oleh Rasulullah? Ketika itu Rasul mengatakan, tahukah kamu siapa yang disebut sebagai seorang muslim itu? Ketika itu jamaah yang hadir melaksanakan wukuf di Arafah, tidak ada satupun yang menjawab, menunggu jawaban Rasulullah. Lalu apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Al-muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Kata Rasulullah, seorang yang disebut dengan muslim itu, yang berislam itu adalah orang yang seluruh manusia tidak pernah diganggu dengan lidah dan tangannya. Demikian jawaban Nabi yang mulia. Lalu kemudian Nabi bertanya lagi, tahukah kamu siapa yang disebut sebagai seorang mukmin itu? Sama dengan pertanyaan yang sama, yang pertama, orang yang sedang wukuf bersama Rasulullah itu tidak ada yang mampu menjawab, menunggu apa yang disampaikan oleh Rasulullah selanjutnya. Lalu Rasul mengatakan, al-mu'minu man aminan nasu fi amwalihim wa anfusihim. Seorang mukmin itu ialah orang yang mendatangkan rasa aman pada orang lain dalam hartanya dan dalam kehormatan dan kehidupan dirinya. Dengarkan apa kalimat akhir dari wasiatnya yang terakhir. La tarji'u ba'duhum kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kamu kembali kafir, yakni kamu saling memerangi di antara kamu. Apa konsekuensinya dari yang disampaikan oleh Rasulullah ini? Rasul yang mulia mendefinisikan orang yang tidak beriman sebagai orang yang tidak mendatangkan kedamaian kepada sesama manusia, atau orang yang tidak peduli dengan penderitaan sesamanya, yang tidur kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya, atau orang yang suka memaki, melaknat, berkata kasar, dan menusuk hati. Rasul yang mulia mendefinisikan kekafiran dan ketidakberimanan sebagai akhlak yang buruk. Padahal jelas-jelas kata iman itu sama akar katanya dengan aman. Artinya, jika semua penduduk beriman seharusnya bisa memberi rasa aman kepada siapapun. Penduduk Kanada menemukan rasa aman, padahal mungkin tanpa iman. Tetapi kita merasa tidak aman di tengah-tengah orang yang mengaku beriman. Kita rasanya juga harus belajar dari negeri Finlandia, negara yang paling aman dan nyaman di dunia. Seorang muslim tidak akan pernah menggunakan lidah dan tangannya untuk menyakiti siapapun. Ia menamakan pengikutnya muslim, yang artinya selain orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga orang yang mendatangkan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan kepada orang-orang di sekitarnya. Inginkah kamu menjadi orang-orang yang saling mencintai?
Ufsus salam bainakum. Sebarkan kebahagiaan, keselamatan di antara kalian, kata Rasulullah. Seorang muslim dalam makna nabawi, dalam definisi profetik adalah orang yang misi hidupnya adalah menebarkan kebahagiaan dan keselamatan. Pertanyaannya, menebar keselamatan? Ya, satu saat Nabi yang mulia pernah menyampaikan, afsus salam, wa at'imut ta'am, wa atibul kalam, wasilul arham, wassallu billaili wan nasu niyami. Sebarkan salam, keselamatan, kebahagiaan. Berikan makan kepada yang lapar. Lembutkan perkataan, saling silaturahim. Salat malam di saat yang lain tidur. Kata Nabi lebih lanjut, yadkhulunal jannah bisalamin. Maka akan masuk surga dengan penuh keselamatan dan kebahagiaan. Ini menarik. Satu saat ada sebuah penelitian indikator Islamicity Index. Untuk melakukan penelitian beberapa negara dengan indikator Islami itu. Ternyata dari 12 negara, Selandia Baru itu negara yang paling Islami. Indikatornya apa? Indikatornya apa-apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Kejujuran, sidik, amanah, keadilan, kebersihan, ketepatan waktu, empati, toleransi, dan sederet ajaran Al-Quran, serta akhlak Rasulullah, dan 100 lebih nilai-nilai luhur Islami. Ini indikatornya untuk menilai apakah satu negara itu masuk ke dalam kategori negara Islami atau bukan. Dengan indikator ini, Muhammad Abno pernah melawat ke Perancis, lalu kemudian dia berkomentar begitu sampai ke Perancis. Apa yang disampaikan? Saya tidak melihat Muslim di sini, tapi merasakan nilai-nilai Islam. Sebaliknya ketika beliau kemudian ke Mesir lagi, beliau mengatakan, di Mesir saya melihat begitu banyak Muslim, tapi hampir tidak melihat Islam. Saya ingin mengajukan lagi sebuah contoh. Misalnya, Profesor Afif Muhammad, guru besar UIN Bandung, ketika berkesempatan ke Kanada, yang merupakan negara paling Islami nomor 5. Beliau heran melihat penduduk di sana yang tidak pernah mengunci pintu rumahnya. Saat salah seorang penduduk ditanya tentang hal ini, mereka malah balik bertanya, mengapa harus dikunci? Kalau memang kondisinya aman. Dikunci itu indikator bahwa satu negara, satu tempat, satu daerah merasa tidak aman. Kanada, orang-orangnya tidak pernah mengunci rumah pintunya. Di kesempatan lain masih di Kanada, seorang pimpinan ormas Islam besar pernah ketinggalan kamera di halte bis. Setelah beberapa jam kembali ke tempat itu, kamera masih tersimpan dengan posisi yang tidak berubah, tanpa bergeming sedikit pun. Bayangkan kalau itu terjadi di Indonesia. Seorang teman bercerita di Jerman, seorang ibu marah-marah kepada seorang Indonesia yang menyeberang saat lampu penyeberangan masih merah. Saya mendidik anak saya bertahun-tahun untuk taat aturan. Hari ini Anda menghancurkannya karena anak saya melihat Anda melanggar aturan dan saya khawatir dia akan meniru apa yang Anda lakukan. Finlandia, negara yang paling aman dan nyaman di dunia. Bukan kecerdasan dan sumber daya alam yang menjadi andalannya. Kejujuran yang ditanamkan kepada masyarakatnya. Masyarakatnya tidak mau melakukan kesalahan dan pelanggaran. Bukan karena takut untuk dihukum, tetapi khawatir generasi berikutnya akan melakukan kesalahan yang dilakukan oleh para pendahulunya. Nilai kejujuran ini yang dikedepankan oleh Islam, yang oleh Muhammad Nathir pernah bercerita pada bukunya Fiqhud Da'wah tentang kata-kata fa'ainallah yang disampaikan oleh seorang anak gembala. Saya kira ini tantangan kita semua. Bagaimana kemudian Islam tidak hanya kemudian pada tataran formalistik, tetapi kemudian Islam betul-betul
menjadi sebuah ajaran yang internal, lalu kemudian kita implementasikan, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.